Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 3 Al-Balad bertemu kembali dengan Pak Dianto dalam pelajaran tema. Semoga anak-anak hari ini tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang berbahagia, Pak Dianto berharap sebelum kalian melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kalian melakukan doa. Semoga dalam menerima pelajaran atau dalam belajar kalian diberi kemudahan. Anak-anakku yang Pak Dianto banggakan, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Materinya ada PPKN dan Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang sayangi, tolong diperhatikan. Untuk materi PPKN itu adalah menceritakan pengalaman menerapkan perilaku sesuai sila pertama Pancasila di sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah makan termasuk perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di rumah. Selain di rumah, terdapat perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Apa saja perilaku tersebut? Nah, mari kita bahas anak-anak. Perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah itu sebagai berikut. Yang pertama, ya, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Misalkan di sekolah ada kegiatan Darul Alkom, ya, itu kalian bisa mengikuti, ya, dari awal sampai akhir. Ya, itu adalah salah satu dari perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar. Nah, ini kebiasaan yang tanpa disadari anak-anak sudah kita lakukan. Ya, biasanya sebelum kalian belajar dengan Pak Dianto, ya, sebelum belajar dan berakhirnya belajar itu sama-sama diakhiri dengan berdoa. Ya, itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Selanjutnya adalah yang ketiga, mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Anak-anak, apabila kalian sudah masuk kelas, ya, atau sudah masuk di sekolahan, kalian saat masuk kelas itu wajib, ya, wajib mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Karena apa? Anak-anak, kalau kita mengucapkan salam, ya, itu artinya kita mendoakan, ya. Kita mendoakan teman kita, ya. Dan apabila teman kita menjawab salam itu, teman kita itu juga mendoakan kita, ya. Jadi mengucapkan salam itu baik karena saling sama-sama mendoakan. Anak-anak, saya harap kalian paham, ya, perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Ya, saya ulangi lagi. 1, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan setelah belajar. Yang ketiga, mengucap salam sebelum masuk kelas. Anak-anak, itu tadi adalah contoh perilaku sila pertama Pancasila yang ada di sekolah. Saya kira itu yang perlu kalian ketahui. Semoga kalian paham, ya. Kalau belum paham, simak kembali video ini, putar kembali sampai betul-betul kalian paham. Anak-anak, selanjutnya coba dilihat. Ini adalah bagan, ya. Bagan yang Pak Dianto tampilkan, ya. Anak-anak, di dalam bagan ini, ya, Pak Dianto memberikan pilihan, ya.
Berikan pilihan di sini ada 8 pilihan ya. Dalam 8 pilihan itu ada perilaku ya yang mencerminkan sila pertama Pancasila dan ada juga perilaku yang tidak mencerminkan sila pertama Pancasila ya. Coba kalian perhatikan ya. Nomor 1 perilakunya adalah Tera dan teman-teman berdiskusi menentukan permainan. Dalam hal ini anak-anak, kalau kegiatannya itu mencerminkan perilaku sesuai dengan sila Pancasila, itu kita beri tanda centang ya. Nah, nomor 1 ini, Tera dan teman-teman berdiskusi menentukan permainan, ini bukan termasuk perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, anak-anak, maka tidak perlu kita centang. Yang kedua, Sita selalu beribadah tepat waktu. Nah, ini yang kedua ini adalah sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Makanya karena ini merupakan perilaku sila pertama Pancasila, maka kita beri centang ya. Oke. Sekarang kita lihat perilaku yang ketiga, Jihan gemar menari sedati. Ya. Jihan gemar menari sedati ini bukan perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila, anak-anak, jadi tidak perlu kita centang. Terus yang keempat, Bella mengikuti kegiatan keagamaan bersama Mona. Nah, ini nomor 4 ini ada kaitannya dengan perilaku sila pertama Pancasila, yaitu Bella mengikuti kegiatan agama. Berarti yang berhubungan dengan agama ya, ini ada kaitannya dengan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Maka perlu kita centang. Oke. Selanjutnya perilaku yang kelima. Apakah ini mencerminkan sila pertama Pancasila? Luna mengucap salam sebelum masuk rumah. Ini ada kaitannya anak-anak dengan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Maka perlu dicentang. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke perilaku yang keenam. Apakah perilaku yang keenam ini mencerminkan sila pertama? Coba kita baca. Oki berbagi makanan dengan Yuna. Anak-anak, coba kalian lihat ya, kalian lihat Oki berbagi makanan dengan Yuna. Ini bukan termasuk perilaku yang mencerminkan sila pertama, anak-anak. Ya, maka dari itu tidak perlu dicentang. Oke, kita lanjut ke perilaku yang ketujuh. Ya, perilaku yang ketujuh. Umam selalu berdoa sebelum belajar. Ini ada kata-kata berdoa ya. Ini kalau ada kata-kata berdoa ini selalu berhubungan dengan perilaku sila pertama. Maka dari itu perlu dicentang. Selanjutnya, perilaku yang ke-8, yaitu Wahyu mengantri masuk wahana permainan dengan tertib. Anak-anak, tidak ada hubungannya dengan sila pertama ya anak-anak, ini yang ke-8. Maka perilaku yang ke-8 tidak perlu kita centang. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi ya, kalian mengetahui ya, mengetahui apa yang Pak Dianto sampaikan, mana-mana perilaku yang menunjukkan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dan perilaku yang tidak menunjukkan kesesuaian dengan sila pertama Pancasila.
Saya harap kalian bisa membedakan ya. Pokoknya kaitannya dengan beribadah ya, dengan mengikuti kegiatan keagamaan ya, mengucap salam ya, berdoa itu selalu mencerminkan sikap perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Anak-anak, itu tadi materi PPKN yang Pak Dianto sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan memperhatikannya. Semoga kalian tetap paham ya, dan sangat memahami. Anak-anak, selanjutnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Itu membahas tentang menuliskan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri dapat berkembang biak. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Nah, anak-anak perhatikan. Berkembang biak termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Ya. Apabila tidak berkembang biak, maka makhluk hidup akan punah. Ya. Anak-anak, arti dari berkembang biak itu artinya bertambah ya, artinya bertambah. Yang semula kalau pada manusia yang semula ada laki-laki dan perempuan, dia bisa bertambah, mempunyai anak ya, Nah, itu artinya berkembang biak. Baik hewan juga. Hewan ya, ada hewan jantan dan ada hewan betina ya. Nah, dan dia melahirkan, mempunyai anak, itu sama saja dengan dia berkembang biak ya. Artinya bertambah ya. Anak-anak, makhluk hidup berkembang biak dengan cara berbeda-beda ya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan ya. Jadi hewan itu ada yang melahirkan dan ada yang bertelur untuk berkembang biak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur berasal dari kelompok serangga, unggas dan ikan ya, dan amfibi ya. Jadi kelompok serangga ya, unggas, ikan dan amfibi ya. Dan amfibi ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Terus sebagai contoh ya, serangga, unggas dan amfibi, contohnya itu ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu bertelur ya. Ayam ya, itu juga bertelur ya. Kupu-kupu ini termasuk hewan serangga. Ayam ini termasuk hewan unggas ya. Terus ikan nila ini termasuk dengan ikan ya, dan kata ya. Ikan nila ini termasuk ikan dan kata ini termasuk hewan amfibi. Dari 1, 2, 3, 4 hewan ini semuanya berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak, contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu berasal dari kelompok mamalia. Sebagai contoh kucing. Kucing itu untuk berkembang biak itu dia melahirkan monyet ya, dan sapi dan kanguru ya. Ini adalah contoh hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak-anak, tadi manusia sudah kita bahas bagaimana dia berkembang biak. Hewan ya, bagaimana cara hewan berkembang biak. Sekarang kita ke makhluk hidup yang berikutnya, yaitu tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan ini juga berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami terjadi tanpa bantuan manusia.
Artinya dia tumbuh dengan sendiri, ya, tidak, manusia tidak membantunya, ya, dia tumbuh dengan alami, tumbuh dengan sendiri. Ya, terus yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan terjadi dengan bantuan manusia. Jadi tumbuhan itu untuk berkembang biak ada dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Saya ulangi lagi, secara alami itu dia tumbuh dengan sendirinya. Kalau secara buatan, tumbuhan itu dibantu oleh manusia dalam proses perkembangbiakan. Anak-anak, contoh berikut ini Pak Dianto berikan contoh perkembangbiakan, ya, secara alami maupun buatan yang terjadi pada tumbuhan. Ya. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu melalui biji, ya. Yang pertama melalui biji, yang kedua melalui umbi, yang ketiga melalui tunas, yang keempat melalui akar tunggal, yang kelima melalui spora. Anak-anak, untuk biji yang pertama ini terjadi pada tumbuhan mangga, ya. Mangga itu untuk bisa tumbuh dia membutuhkan biji, ya. Jadi biji mangga yang sudah tua itu kalau dibiarkan, ya, jatuh ke tanah dia akan tumbuh menjadi pohon mangga. Terus kacang tanah juga begitu sebaliknya, ya, dia tumbuh alami, ya, tidak perlu bantuan manusia. Misalkan bijinya jatuh, ya, secara tidak langsung lama-kelamaan biji itu akan tumbuh. Begitu pula pada umbi, ya. Pada umbi itu terjadi pada tumbuhan wortel dan kentang, ya. Terus tunas itu terjadi pada bambu dan palem, ya. Terus akar tinggal, ya, itu terjadi pada tumbuhan jahe dan lengkuas. Ya. Sedangkan spora itu terjadi pada tumbuhan paku. Anak-anak, itu 5, ya, pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan secara alami, ya. Sekarang Pak Dianto jelaskan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu, anak-anak, ada dua cara, yaitu dengan cara stek, ya, dan dengan cara cangkok, ya. Bagaimana stek, bagaimana cangkok itu nanti ada di pembelajaran yang akan datang, akan kita bahas. Jadi pada pertemuan hari ini Pak Dianto hanya memberikan gambaran dan perkenalan saja. Anak-anak, untuk perkembangbiakan dengan cara stek atau melalui stek, ya, itu bisa dilakukan pada tumbuhan sirih dan singkong, ya. Jadi pada sirih dan singkong itu bisa dikembangbiakan dengan cara disetek. Sedangkan untuk cangkok, ya, untuk cangkok itu bisa dikembangbiakan pada pohon mangga dan jambu, ya. Jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu bisa melalui stek dan cangkok. Untuk stek itu bisa dilakukan pada tanaman sirih dan singkong. Untuk cangkok bisa dilakukan pada pohon mangga dan jambu. Anak-anak, itu tadi perkembangbiakan, ya, baik dari perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan dari manusia, perkembangbiakan dari tumbuhan, ya. Caranya berbeda-beda, ya. Saya kira itu anak-anak yang perlu Pak Dianto sampaikan, ya. Nanti kalau kalian belum paham, ya, bisa diputar kembali video ini. Dari Pak Dianto cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya.